Hello everyone, welcome to my channel. How are you today? I hope you are doing well today. Now we will discuss material about the simple present tense. Does anyone know and understand about the simple present tense before? Alright, I will explain it again in detail, so pay attention. Simple present tense is a tense used to talk about something general, something that always happens repeatedly, or a general truth. Jadi, simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. And the simple present tense is the tense that is most often used in everyday life. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. So, how can a sentence be said to be in the simple present tense? All right. To recognize that a sentence is a simple present tense, there are several ways that can be done. One of which is the sentence using the basic form of the verb. Verb 1. Jadi, untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar pertama atau verb 1. Simple present tense is divided into verbal simple present and nominal simple present. Verbal simple present tense uses a verb that shows an action, while the nominal simple present uses the verb be or commonly called to be. Jadi, simple present tense terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan, sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa disebut to be. And next, okay, here is the formula atau rumus dari verbal simple present untuk positive sentence. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus s or es plus object. And for negative ones, is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. And the last is for interrogative sentence, do or does plus subject plus verb 1 plus question mark. And next, the s or es ending in verbs is only used in the subjects he, she, and it. In adding the s or es suffix, there are rules how to find out which words use the s and es endings. Jadi akhiran s or es pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Dalam menambahkan akhiran s atau es terdapat aturannya. Cara mengetahui kata apa saja yang menggunakan akhiran s dan es adalah verbs ending in y and the letter before y is a vowel, so the verb is added as. Di kata kerja yang berakhiran huruf y dan huruf sebelumnya adalah huruf vokal, maka kata kerjanya ditambahkan s. For example, say menjadi says. Untuk contohnya, Cheryl says everything is going to be alright. And for another example is buy menjadi buys. Contoh kalimatnya, Sophia buys new console game. And for the next is verbs ending with the letter y and the letter before y is a consonant, so the verb is added AES and removes the letter y. Jadi kata kerja berakhiran huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf konsonan, maka kata kerja ditambahkan IES dan menghilangkan huruf y-nya. For example, study menjadi studies. Contoh kalimatnya, Budi studies so hard for national examination. And for another example is, carry menjadi carries. Contoh kalimatnya, Mom carries the baby with stroller. And the next one is, verbs that end in the letters O and C, A, N, A, Z are added as example. Go menjadi goes. Contoh kalimatnya,
She goes to the market every 7 p.m. Watch menjadi watches. Contoh kalimatnya, he watches TV after working. Kemudian, to determine atau untuk menentukan when to use do, kapan menggunakan do dan when to use does is do digunakan pada subjek I, you, we, they, and does digunakan pada subjek he, she, and it. Next, there is examples of simple present tense sentences that use verbal formula rules are she goes to school by bicycle. My friend lives in Tasikmalaya. We don't live in the city. Do you know his name? Alright. Selain rumus yang tadi, kalimat simple present lainnya adalah nominal simple present yang menggunakan to be. Kalimat yang menggunakan to be umumnya adalah kata kerjanya tidak menunjukkan suatu aksi. Dan untuk rumusnya yaitu untuk positive sentence, rumusnya subject plus to be is MR plus object. Untuk negative one is subject plus to be is MR plus verb one plus object. And the last one is interrogative sentence. To be is MR plus subject plus verb one plus question mark. Next. Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat di sini. Untuk to be am digunakan untuk subjek I, and to be is digunakan untuk subjek he, she, dan it, and to be are digunakan untuk subjek I, you, they, and we. For example, my sister is a teacher. My sister itu maksudnya she. Jadi she itu menggunakan to be-nya is. Jadi di sini my sister is a teacher. Dan contoh berikutnya adalah they are not from the same group. They di sini menggunakan to be are. So kalimatnya benar ya. Jadi they are not from the same group. Untuk yang berikutnya adalah are you Mrs. Rachel? Untuk you itu to be-nya menggunakan are. Dan the last one is he a student? He menggunakan to be is. Itu yang ada di sini. Yang berikutnya adalah first, second, and third person. Tenses are part of basic grammar. Studying tenses, we will count the terms first person singular or plural, second person singular, third person singular or plural. Jadi tenses itu merupakan bagian dari basic grammar. Saat mempelajari tenses, kita akan menemukan istilah-istilah first person singular or plural, second person singular or plural, and third person singular or plural. Sebenarnya apa saja sih yang termasuk first person, second person, and third person? Okay, here we go. Yang pertama itu first person singular. First person is the point of view of the first person. In this case, appointing the speaker or writer. In the first person singular, the pronoun used is I. If oneself is the subject, uses me, my, or mine. If oneself is the object and shows ownership. The situation that easily occurs in the use of the first person singular is when you want to introduce yourself or want to explain yourself. Jadi, first person merupakan sudut pandang orang pertama. Dalam hal ini menunjuk pembicara atau penulisnya. Pada first person singular, pronoun yang digunakan adalah I jika diri sendiri merupakan subjek, dan menggunakan mine atau me atau my jika diri sendiri merupakan objek, dan menunjukkan kepemilikan. Situasi yang biasanya terjadi dalam penggunaan first person singular ini adalah ketika ingin perkenalan diri atau ingin menjelaskan tentang diri sendiri. For example, jika first person menjadi subjek, yaitu my name is Hana. I live in East Jakarta. Jika contohnya menjadi objek, Anja sent me a letter. Anja itu sebagai subjek dan me-nya sebagai objek. Contoh untuk menunjukkan kepemilikan yaitu this is my car. Berikutnya yaitu first person plural. The pronoun used for the first person plural is we if it is the subject, us if it is the object, and our or ours if it shows ownership.
Us and our or ours both mean we. So to know which one to use, you must first know the context of the sentence. Jadi pronoun yang digunakan untuk first person plural adalah we jika sebagai subjek, us jika sebagai objek, dan our or ours jika menunjukkan kepemilikan. Namun us dan our or ours sama-sama memiliki arti kita dan kami, sehingga untuk tahu menggunakan yang mana harus mengetahui konteks kalimatnya terlebih dahulu. Contoh kalimatnya, jika sebagai subjek, we are from Bandung City. Kami berasal dari kota Bandung. We need to go right now. Kita harus pergi sekarang. Dan jika sebagai objek, he tell us about old house story. Dia menceritakan kami tentang cerita rumah tua. Dan jika sebagai kepemilikan, contohnya adalah she is our daughter. Dia adalah putri kami. Second person is the point of view of the second person or someone we are talking to at that time. The pronoun used in the second person singular is you if it is the subject, your or yours if it is to show ownership. Just like we, our or ours, you, your, and yours also means you singular or you plural. The way to find out is to understand the context of what is being said. Jadi, second person merupakan sudut pandang orang kedua atau seseorang yang saat itu kita ajak bicara. Pronoun yang digunakan dalam second person singular adalah you jika sebagai subjek, your or yours jika untuk menunjukkan kepemilikan. Sama seperti we, our, or ours, you atau your atau yours juga memiliki arti kamu dalam singular atau kalian dalam plural. Cara mengetahuinya adalah dengan memahami konteks yang dibicarakan. Contohnya, jika sebagai subjek, you are the best student in this class. Kamu adalah murid terbaik di kelas ini. Berikutnya adalah contoh untuk menunjukkan kepemilikan. Is this your pencil, Andy? Apakah ini pensilmu, Andy? And this is not mine. This is yours. Ini bukan milikku, ini milikmu. Dan berikutnya adalah third person singular. The pronoun used in the third person singular is he, she, or it. The situation that occurs is when we talk about someone who is not present among us. Jadi pronoun yang digunakan pada third person singular adalah he, she, or it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seseorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimatnya jika sebagai subjek, she is a banker. Dia adalah seorang pegawai bank. Jika sebagai objek, contohnya, don't scream in front of her face. Jangan berteriak di depan wajahnya. Yang terakhir adalah contoh kalimat menunjukkan kepemilikan. For example, this is Annie's book. Berikutnya yaitu third person plural. The pronoun used in the third person plural is they, them, or their. The situation that occurs is when talking about more than one person, two or more people who are not present among us. Jadi, pronoun yang digunakan pada third person plural adalah they, or them, or their. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan lebih dari satu orang. I mean, dua orang atau lebih, yang tidak ada kehadirannya di antara kita. The difficulty in determining a sentence is a present tense sentence because it doesn't understand the events referred to in the simple present tense. Jadi, sulitnya menentukan sebuah kalimat merupakan sebuah kalimat present tense adalah karena tidak memahami kejadian yang dimaksud pada simple present tense. Present tense dapat dilihat dari keterangan waktunya, karena simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian berulang dan kebenaran umum. Maka keterangan waktu yang biasa digunakan pada simple present tense adalah always, usually, sometimes, often, seldom, never, 3 times a day, 3 days a week, once a month, every day, every month, and so on. Well, that's all the simple present tense material that you can learn today. I hope the explanation I give can be easily understood. Thank you and see you.